Perkenalkan, nama saya Heni Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas PGRI Semarang. Nomor ujian saya 2020509 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ingat anak-anak, tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Makan makanan yang sehat dan bergizi, rajin berolahraga, rajin mencuci tangan, memakai masker jika bepergian, menjaga jarak, dan ingat, tetap di rumah, belajar dengan semangat. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mbak Vita dipimpin berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelumnya Bu ini mau absen dulu. Mbak Naya ada? Mbak Lisna? Mbak Raya? Mbak Vita? Mbak Nesa? Mbak Safa? Mbak Zahra? Mbak Aisyah? Mbak Umu? Iya, dari semua ya. Nah, anak-anak, agar semangat, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bernyanyi dimulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Bu Eni mau bertanya. Siapa yang pernah pergi berwisata? Mbak Nesa pernah berwisata kemana? Di sana bagaimana suasananya, Mbak? Oh, indah dan asri. Mbak Umu pernah pergi kemana? Bagaimana keadaannya di sana, Mbak Umu?
Iya, sejuk dan asri. Nah, itu tadi adalah contoh tempat umum yaitu tempat wisata. Di dalam tempat wisata itu kita harus selalu menjaga kebersihan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ketika kita berada di tempat wisata. Paham ya anak-anak? Nah, anak-anak, tempat wisata yang kalian kunjungi tadi merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Karena kita bisa menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Tugas kita yaitu menjaga kebersihan dan kelestarian alam dan lingkungan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya yaitu dengan apa? Dengan tidak membuang sampah sembarangan ketika kita berada di tempat wisata. Nah, anak-anak, masih ingat tidak pembelajaran kemarin? Coba kemarin kita sudah belajar tentang apa, anak-anak? Iya, kita sudah belajar tentang tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di lingkungan tempat bermain. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum pembelajaran pertama. Sudah siap belajar anak-anak? Nah, kepada tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa diharapkan mampu menganalisis isi teks percakapan tentang lingkungan sehat di tempat umum dengan tepat. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menganalisis makna kosakata yang berkaitan dengan lingkungan sehat di tempat umum pada teks percakapan dengan tepat. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu membuat laporan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat di tempat umum dengan tepat. Yang keempat, siswa diharapkan mampu menganalisis bahan alam dan alat yang digunakan untuk membuat karya hiasan dengan tepat. Yang kelima, siswa diharapkan mampu membuat karya hiasan dengan tepat. Yang keenam, siswa diharapkan mampu menganalisis banyak rusuk, sisi, dan titik sudut dengan tepat. Sedangkan tujuan yang terakhir adalah siswa dapat mengelompokkan bangun ruang berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut dengan tepat. Sudah siap anak-anak? Nah, coba perhatikan gambar wisata alam di Pati di kota kita. Ini gambar apa anak-anak? Kebun Jolong. Siapa yang pernah ke sana? Saya. Di sana bagaimana itu keadaannya? Tidak. Ada apa saja di situ? Ada tumbuhan hijau. Iya, ada banyak tumbuhan hijau. Yang kedua, ini ada apa anak-anak? Iya, kebun buah naga jolong. Di situ ada apa anak-anak? Ya, ada kebun buah naga. Di situ boleh mengambil buah naga. Di sana suasananya bagaimana? Asri, indah. Iya, sejuk karena berada di pegunungan. Yang ini gambar apa anak-anak? Air terjun Grenjengan Jolong. Coba kalian amati di situ bagaimana suasananya? Iya, asri, indah, sejuk. Karena di situ ada apa di situ?
Ada banyak tanaman hijau, iya, ada banyak tanaman hijau, ada air terjun, dan udaranya sangat sejuk. Nah, anak-anak, pada suatu hari Dayu bersama teman-temannya pergi berkarya wisata ke Kebun Raya Bogor. Mereka kemudian bercakap-cakap dengan petugas di Kebun Raya Bogor. Coba kalian baca percakapan antara Dayu dan teman-temannya dengan petugas yang ada di Kebun Raya Bogor. Coba percakapannya ini dibaca Mbak Umu. Adik-adik, terima kasih telah berkarya wisata di Kebun Raya Bogor. Ini banyak tanaman hias. Juga ada hutan lindung. Kita selalu setiap hari. Iya, pintar sekali Mbak Umu, sudah lancar membacanya. Tepuk tangan untuk Mbak Umu. Nah, untuk yang bagian ini coba dibaca Mbak Nafis. Mengapa harus dibersihkan, Kak? Di sini kan hanya ada pohon-pohon. Jadi tidak dibersihkan pun tidak apa-apa. Iya, tepuk tangan buat Mbak Nafis. Coba yang ini dibaca Mbak Isa. Betul, walaupun itu harus dibersihkan, ini harus dan indah dipandang. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Isa. Anak kelas 2 hebat-hebat dan sudah lancar membacanya. Nah, dari percakapan ini kita harus selalu menjaga kebersihan di tempat umum, yaitu di tempat wisata. Agar apa, anak-anak? Agar apa? Iya, agar terlihat bersih. Anak, dari percakapan itu, coba Mbak Isna, Dayu dan teman-temannya tadi pergi kemana? Berkarya wisata kemana? Iya, Dayu dan teman-temannya pergi ke Kebun Raya Bogor. Betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Isna. Coba Mbak Nesa. Di Kebun Raya Bogor tadi terdapat banyak apa Mbak Nesa? Tanaman hias dan hutan lindung. Ya, tanaman hias dan hutan lindung. Di Kebun Raya Bogor tadi banyak tanaman hias dan hutan lindung. Betul sekali. Tepuk tangan buat Mbak Nesa. Coba sekarang Mbak Nafis. Kenapa tadi di hutan lindung itu harus dibersihkan? Agar tetap asri dan indah. Iya, betul sekali. Hutan yang ada di Kebun Raya Bogor itu harus selalu dibersihkan agar tetap asri dan indah serta dipandang enak. Enak dipandang. Iya, betul sekali. Kebun hutan yang ada di Kebun Raya Bogor itu harus rajin dibersihkan agar tetap asri dan indah. Coba sekarang Mbak Umu. Sekarang Mbak Umu. Apa yang akan terjadi jika Kebun Raya Bogor itu jarang dibersihkan Mbak Umu? Maka sampahnya akan menumpuk dan terlihat kotor. Ya, jika Kebun Raya Bogor itu jarang dibersihkan, maka sampahnya akan menumpuk dan terlihat kotor. Nah, sekarang kita analisis kosakata yang berhubungan dengan lingkungan sehat di tempat umum. Apa aja tadi kosakatanya yang ada di lingkungan sehat di tempat umum yang ada di tadi? Karya wisata apa lagi? Tanaman hias. Ya, tanaman hias apa lagi? Hutan lindung. Ya, hutan lindung, betul sekali. Nah, sekarang kita analisis makna kosakata tersebut. Karya wisata apa artinya? Kunjungan ke suatu kota dan menambah pengalaman. Karya wisata maknanya kunjungan ke suatu
Tanaman yang digunakan untuk hiasan. Ya, makna tanaman hias adalah tanaman yang digunakan untuk hiasan. Kalau hutan lindung? Kawasan hutan yang dilindungi oleh Ya, pemerintah. kawasan lindung artinya kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, anak-anak, sekarang kita amati gambar berikut. Tadi kita belajar tentang tempat umum. Tempat umum itu adalah tempat milik bersama. Tempat umum itu diantaranya apa contohnya anak-anak? Jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Jalan umum tadi contohnya yaitu jalan raya, pasar, terminal, dan tempat wisata. Di tempat umum tersebut, kebersihan tempat umum itu merupakan kewajiban siapa? Semua warga. Kenapa harus dibersihkan agar apa anak-anak? Agar tidak kotor. Agar tidak kotor dan pengunjungnya merasanya aman. Coba kalian amati gambar ini. Dayut di sini sedang apa anak-anak? Sedang apa ini Dayut? Sedang mengambil apa? Sedang sedang bekerja bakti bersama temannya membersihkan sampah di jalan raya. Menurut kalian, setuju tidak dengan apa yang dilakukan Dayut? Setuju. Setuju ya? Kenapa? Agar lingkungannya tetap bersih, tidak tercemar. Iya, betul sekali Mbak Umu, pintar. Tepuk tangan buat Mbak Umu. Apa yang dilakukan Dayu itu merupakan hal yang terpuji, ya bagus atau terpuji karena bertujuan agar lingkungan tetap bersih dan sehat. Nah, anak-anak perhatikan gambar pemandangan berikut. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping anak-anak? Keindahan air terjun. Nah, terus apa lagi? Bersihnya tempat. Ya, Tempatnya apa bersih. lagi? Ya, lingkungan hijau. Nah, informasi berdasarkan gambar yaitu lingkungannya bersih. Tidak ada apa? Berserakan. Tidak ada apa lagi? Banyak tumbuhan Bersih. Nah, berdasarkan pengamatan tadi, nanti tugas kalian membuat laporan pengamatan sederhana berdasarkan gambar yang kalian amati tadi, pemandangan tadi. Paham anak-anak? Nanti ditulis kasih judulnya apa, tujuannya apa, isi laporannya nanti berisi tentang apa saja kalian tuliskan di sini. Paham anak-anak? Oke. Kita tidak bosan, kita menyanyikan lagu membuang sampah terlebih dahulu ya. Kita nyanyi. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jaga kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu yang bersihkan, buang di tempatnya. Sapu yang bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu yang bersihkan, buang di tempatnya. Sapu yang bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan
di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di taman. Sampurna bersihkan, buang di tempatnya. Sampurna bersihkan, buang di tempatnya. Nah, anak-anak, berdasarkan lagu tadi, apa yang bisa diambil hikmahnya? Kita tidak boleh apa? Membuang sampah sembarangan. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus membuang sampah di mana? Di tempatnya. Sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya agar apa? Agar lingkungan tidak Agar lingkungan tidak tercemar, agar lingkungan tidak kotor. Nah, anak-anak, coba perhatikan ini. Ini apa, anak-anak? Karya hiasan alami. Ya, karya hiasan alami. Yang ini coba ini gambar apa? Bunga di tanah. Bunga di dalam pot. Yang ini apa, anak-anak? Ya, ini adalah gambar pot. Yang ini apa? Hewan. Nah, gambar-gambar ini merupakan contoh hasil karya hiasan alami. Ini terbuat dari apa bahannya, anak-anak? Bahan alam. Dari apa? Bahan alam. Daun-daunan. Kalian tadi sudah mengamati tentang gambar hiasan alami. Nah, sekarang kita akan belajar membuat hiasan dengan bahan alam. Kerajinan bahan alam itu apa, anak-anak? Kerajinan yang terbuat dari bahan alam. Atau bahan dasarnya dari bahan-bahan alam. Contoh bahan alam apa? Iya, bambu. Terus apa lagi? Rotan, daun, dan biji-bijian. Coba Mbak Naya. Ciri-ciri karya hiasan bahan alam itu berarti satu apa? Mbak Naya. Menggunakan bahan dari alam. Iya, ciri karya hiasan yang pertama yaitu menggunakan bahan dari alam. Yang kedua cirinya apa? Dibuat oleh manusia atau tangan manusia tanpa mesin. Iya, yang kedua adalah dibuat oleh manusia atau tangan manusia tanpa menggunakan mesin. Itu adalah ciri-ciri karya hiasan bahan alam. Nah, sekarang perhatikan video pembuatan karya hiasan alami. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melihat kerajinan bahan alam lunak menggunakan bahannya daun pisang kering. Nah, seperti ini daun pisang kering yang sudah dikeringkan dan kemudian digulung ya, Mbak ya. Digulung seperti ini. Kemudian bahan selanjutnya adalah kardus sebagai bagian dasarnya. Kemudian alat yang digunakan apa saja tadi? Lem, aspal, gunting, terus pensil, dah. Ayo Mbak Umo Nah, diperhatikan. kemudian nanti akan ditempel-tempel melingkari kaleng seperti ini. Ini tempat apa, Mbak? Tempat pensil, oke. Nanti akan kita lihat hasilnya, ya. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kita lihat hasil kerajinan dari kelas 7B. Aspek yang digunakan adalah kerajinan dan bahan alam lunak. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Alasnya menggunakan kardus, kemudian untuk bagian bentuknya menggunakan kaleng ya, kaleng bekas. Kemudian untuk bahan lunak yang digunakan adalah menggunakan daun pisang yang melingkarinya ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini sekilas tidak seperti kaleng, tapi sudah bernuansa alami. Nah, untuk menambah hiasannya digunakan ini dari sedotan yang dibentuk bunga. Perhatikan anak-anak. Ya. Baik teman-teman, semoga ini bermanfaat dan menambah hasanah imajinasi kerajinan kalian. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini daun pisang yang dikeringkan ya, sehingga seperti kemudian dilinting, digulung sehingga seperti kayu ya, padahal ini daun pisang rapi ya. Kemudian dilem, tempelkan, kemudian alasnya untuk biar bernuansa coklat.
bernuansa alam maka diberi kardus. Oke teman-teman, terima kasih. Dari video tadi, coba kita analisis alat dan bahan membuat karya hiasan dari tempat pensil. Apa saja tadi? Berdasarkan video tadi. Iya, gunting atau pisau cutter. Apa lagi? Iya, pensil. Apa lagi? Kertas. Ya, apa lagi anak-anak? Iya, lem kayu. Terus apa lagi anak-anak? Iya, daun-daun yang sudah kering. Yang terakhir apa anak? Iya, itu adalah alat dan bahan untuk membuat karya hiasan tempat pensil. Nah, tugas kalian nanti membuat tempat pensil dari bahan alam. Nanti kalian buat sesuai dengan bahan dan langkah-langkahnya berdasarkan video yang kalian amati tadi ya. Bisa tidak? Masih ingat tidak cara membuatnya? Nanti kalian membuat tempat pensil dari bahan alam ya. Hasilnya nanti kalian foto dan kirim ke WA grup. Paham anak-anak? Ya. Anak, amati hasil karya Dayu dan teman-teman berikut. Dayu dan teman-teman membuat hiasan berupa vas bunga. Vas bunga ini berbentuk apa anak-anak? Iya, vas bunganya berbentuk balok. Balok itu merupakan contoh dari bangun ruang. Bangun ruang memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Iya, betul sekali. Nah, anak-anak, sekarang kita cari tahu rusuk, sisi, dan titik sudut itu apa. Rusuk itu apa anak-anak? Rusuk adalah garis yang membatasi dua sisi. Sisi adalah bidang. Titik sudut adalah ya. Nah anak-anak, perhatikan video bangun ruang berikut. Diperhatikan ya agar kalian lebih paham mengenai bangun ruang. Siap anak-anak? Halo, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan Ibu Putri. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Bangun ruang atau disebut juga dengan bangun 3 dimensi adalah sebuah bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi-sisi. Contohnya, balok, kubus, dan prisma segitiga. Sebelumnya kita sudah belajar mengenal ruas garis pada bangun datar. Sekarang kita akan mengenal ruas garis pada bangun ruang. Pada gambar kubus tersebut memiliki ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Kamu sudah mengetahui ruas garis pada bangun ruang. Tahukah kamu, ruas garis juga disebut dengan rusuk. Selain rusuk, pada bangun ruang terdapat sisi dan titik sudut. Sekarang kita akan menghitung banyak rusuk pada balok tersebut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12.
Selanjutnya, kita akan menghitung banyaknya sisi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian, banyaknya titik sudut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi. Anak-anak sudah paham belum setelah kalian melihat video bangun ruang? Nah, video tadi adalah gambar balok. Yang ini adalah titik sudut. Dan yang ini disebut sisi. Yang ini garisnya adalah rusuk. Dari video tadi dapat diketahui banyaknya rusuk balok ada. Banyaknya sisi balok ada. Banyaknya titik sudut ada. Sudah paham anak-anak? Nah, sekarang kita akan mencoba menganalisis jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Yang pertama ini namanya apa? Kita hitung jumlah rusuknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
Rusuknya ada berapa, Nana? Iya, ada 12. Sekarang kita hitung sisinya. 1, 6. Ada berapa, Nana? 6. Sekarang kita analisis titik sudutnya. 1, berarti titik sudutnya ada 8. Kita lanjutkan. Ini bangun apa, anak-anak? Kita hitung rusuknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jumlahnya ada 12. Sekarang kita analisis sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titiknya ada 6. Titik sudutnya kita analisis lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ini namanya bangun ruangnya namanya apa? Kita analisis rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut. Yang nomor 4 ini nama bangun ruangnya apa? 5/4. Kita analisis banyaknya rusuknya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, jumlah rusuknya ada 8. Kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya ada 5. Iya, pintar sekali. Kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Titik sudutnya ada berapa, anak-anak? Ada 5. Anak-anak, nanti tugas kalian
menganalisis jumlah sisi dan titik sudut pada bangun ruang di bawah. Ibu guru kasih contohnya ya. Yang pertama ini adalah gambar bangun ruang balok. Iya, pintar sekali Mbak Umu. Nah, balok ini cirinya adalah memiliki rusuk sebanyak 12, sisinya 6 dan titik sudutnya 8. Nanti kalian tarik garis lurus berdasarkan jumlah sisi, rusuk dan titik sudut pada bangun yang sesuai dengan bangun ruang. Paham anak-anak? Sesuai ciri-ciri bangun ruangnya. Rusuknya yang betul, rusuknya di sini adalah 12, sisinya ada 6 dan titik sudutnya ada 8. Paham anak-anak? Nah, nanti setelah kalian analisis jumlah rusuk, sisi dan titik sudutnya, kalian buat laporan sederhana berupa tabel seperti di bawah ini. Nanti masukkan gambarnya, kemudian tulis banyak rusuknya, banyak sisinya, dan banyak titik sudutnya. Mbak Umu, contohnya ini tadi. Ini adalah gambar. Kalau maka banyak rusuknya ditulis, banyak sisinya, banyak titik sudutnya 8. Sudah paham anak-anak? Ya. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sekarang Bu Eni mau bertanya. Senang tidak belajar hari ini? Ada yang ditanyakan tidak? Nah, mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang pertama tadi apa Mbak Lisna? Isi teks percakapan tentang lingkungan sehat di tempat umum. Ya, kesimpulan yang pertama kita sudah menganalisis isi teks percakapan tentang lingkungan sehat di tempat umum. Yang kedua, coba Mbak Isa. Kesimpulannya apa Mbak? Membuat karya hiasan alam. Iya, kita sudah belajar tentang karya hias dari bahan alam. Apa Mbak Nisa kesimpulannya? Menganalisis jumlah rusuk, sisi dan titik sudut pada bangun ruang. Ya, yang ketiga kesimpulannya adalah kita sudah menganalisis banyak rusuk, sisi dan titik sudut pada bangun ruang. Nah, nanti tugas kalian mengerjakan soal-soal evaluasi yang linknya Ibu kirim di WA grup ya. Dikerjakan ya anak-anak. Dan jangan lupa kalian harus belajar untuk pembelajaran berikutnya. Cukup sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Sebelum pelajaran kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mbak Vita dipimpin berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.